Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibil bait, beliau Bapak Haji Syahrul sekeluarga. Yang kami hormati dan juga sangat kami muliakan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah majelis pengajian C3 Costa Rica Cycling Club, benar ya? Cycling Club. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis kemuliaan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan dunia akhirat, membahagiakan dan menggembirakan kita semua dunia akhirat. Amin amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, yang dengan limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kembali kita bisa berjumpa dalam keadaan insyaallah sehat jasmani dan rohani kita, tetap iman dan Islam kita, berjumpa di majlis yang sangat mulia, majlis dalam rangka berzikir mendekatkan diri kita kepada Allah, dan majlis dalam rangka menghidupkan sebagian sunnahnya Rasulullah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan syafaat atau pertolongannya bukan hanya kelak di hari kiamah, tapi mulai saat kita hidup di dunia kita membutuhkan syafaat dan pertolongannya dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pengajian pada malam hari ini kita memasuki pembahasan tentang fikih sholat ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan motivasi agar kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita. Malam hari ini kita mulai masuk bab yang menjelaskan tentang tata cara sholat, mulai dari syaratnya sholat, rukunnya sholat, dan insya Allah nanti bersambung pada hal-hal yang terkait dengan sholat. Karena kita ulangi kembali, sholat itu adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah, ibadah yang pertama kali dihisab kelak di hadapan Allah, dan ibadah penentu diterima dan tidaknya amal-amal ibadah kita yang lain. Sehingga kita harus berusaha dalam menjalankan sholat ini sesuai dengan tuntunan syariatnya yang dijelaskan oleh para ulama, yang para ulama ini bersumber dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama kita harus mengetahui tentang mahiyas sholat. Apa itu sholat? Para ulama ahli fikih menjelaskan pengertian sholat secara etimologi atau bahasa adalah ad-du'a, berdoa. Karena di dalam sholat ini ada kalimat-kalimat permohonan kita kepada Allah, doa kita kepada Allah.
Ada yang hukumnya wajib, yakni saat kita membaca suratil Fatihah. Di dalam suratil Fatihah ini ada satu doa yang kita wajib minta sehari semalam minimal 17 kali. Fatihah terdiri dari 7 ayat. Dari 7 ayat yang berisi doa kita kepada Allah hanya 1 ayat, yakni pada ayat ihdinas siratal mustaqim. Minta agar kita senantiasa diberi petunjuk, agar jalan kita ini jalan yang diridhoi oleh Allah. Apa yang kita lakukan ini sesuai dengan perintahnya Allah. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. 6 ayat selain itu hanya pernyataan kita saja bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Allah menguasai alam semesta dan seterusnya. Dan hukumnya wajib. Ada lagi doa saat kita duduk di antara 2 sujud. Ini hukumnya sunnah, yakni doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ayo, wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu permohonan kita. 1, Rabbighfirli agar diampuni dosa kita, warhamni agar dirahmati kita, wajburni agar disempurnakan kekurangan kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni agar diangkat derajat kita di sisi Allah. Warzuqni diberi rizki, wahdini diberi hidayah, wa'afini diberi kesehatan, wa'fu anni dimaafkan semua kesalahan kita. Ini doa yang hebat. Doa hebat dibaca di dalam sholat. Pasti diijabah kalau doa kita benar. Bagaimana doa itu dianggap benar? Angan-angan makna saat kita membaca doa tersebut. Rabbighfirli. Jangan hanya terucap dengan lisan, tapi kita tidak berusaha untuk mengangan-angan makna doa yang kita ucapkan. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, innallaha la yasma'u du'aan an qalbin ghafil. Sungguh Allah tidak akan pernah berkenan mendengarkan, jangankan mengijabah, mendengarkan doa seorang hamba yang ketika ia berdoa kepada Allah qalbin ghafil, hatinya lalai dari Allah. Mengucapkan Rabbighfirli, hatinya kemana-mana, ingat selain Allah, ingat permasalahannya. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 7 permohonan kita kepada Allah lewat doa tersebut. Ketika kita benar-benar mengangan-angan arti kalimat doa tersebut, Allah pasti ijabah. Karena janji Allah pasti benar, dan Allah janjinya apa? Ketika kalian berdoa kepadaku, aku ijabah doa kalian. Cuma itu tadi, usahakan saat berdoa kepada Allah hatinya nyambung kepada Allah. Jangan ingat yang lain. Sholatnya kita itu kan paling maksimal 5 menit. Coba 5 menit, tenangkan pikiran, tenangkan hati, fokus, ingat Allah, jangan ingat yang lain. Masih banyak waktu selain saat kita sholat untuk mengingat selain Allah. Jadi sholat secara etimologi artinya doa, karena di dalam sholat ada beberapa doa yang kita baca, diantaranya itu tadi, yakni saat kita baca Fatihah, dan itu hukumnya wajib. Membaca Fatihah itu wajib dalam mazhab Syafi'i, baik ketika kita sholat sendiri, ketika kita menjadi imam, maupun ketika kita menjadi makmum, wajib. Dan doa diantara
duduk di antara dua sujud, ada lagi doa setelah kita membaca tahiyat. Doa permohonan kita kepada Allah agar dilindungi dari 4 perkara. Ini ada ulama yang mewajibkan, mayoritas mensunahkan. 1, minta dilindungi dari fitnah kehidupan dan kematian, dari fitnah dan siksa kubur, dari fitnah Masihid Dajjal, dari fitnah siksa neraka. Ini disunahkan. Setelah innaka hamidum majid, ya Allah lindungi kami dari fitnahnya kehidupan kematian, lindungi kami dari fitnah kubur, lindungi kami dari fitnah neraka, lindungi kami dari fitnahnya Dajjal. Itu disunahkan. Bahkan banyak ulama yang ketika anak-anaknya selesai sholat ditanya, kalian sudah membaca doa mohon perlindungan dari 4 perkara apa belum? Saat setelah tahiyat sebelum salam. Ketika anaknya menjawab belum, disuruh ngulangi sholatnya. Sebab ada yang berpendapat berdoa mohon perlindungan dari 4 perkara setelah tahiyat sebelum salam ini bukan hanya sunnah tapi wajib. Ini pengertian sholat secara bahasa. Pengertian sholat secara istilah atau terminologi syariat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Sholat itu adalah ucapan-ucapan, harus ada ucapan. Nggak boleh sholat hanya berdiam diri tanpa mengucapkan sesuatu. Harus ada yang diucapkan. Yang wajib diucapkan itu namanya rukun qauli. Apa? Rukun qauli. Harus diucapkan. Ketika mengucapkan harus ada suara yang keluar, tidak boleh dibatin. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan harus ada gerakan. Enggak boleh sholat hanya diam, kemudian ditanya, ngapain kamu sedang sholat? Enggak boleh. Harus ada gerakan, mulai dari berdiri. Setelah berdiri ada ruku, ada i'tidal, ada sujud. Ini harus ada. Muftatahatun bit takbir, yang diawali dengan takbir. Takbir untuk mengawali sholat namanya takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan, karena ketika seseorang sudah Allahu Akbar mengucapkan takbir itu, sesuatu yang sebelum sholat tadinya boleh menjadi tidak boleh. Sebelum sholat boleh main HP, kalau sudah takbir nggak boleh. Sebelum sholat boleh makan minum, kalau sudah takbir nggak boleh. Sebelum sholat boleh bicara seenaknya, boleh bergerak seenaknya, boleh nyanyi. Kalau sudah takbir tidak boleh lagi. Kalau dilanggar batal sholatnya. Makanya takbirnya dinamakan dengan takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu diucapkan dan setelah mengucapkannya al-ihram, mengharamkan sesuatu yang tadinya boleh atau halal. Wa mukhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Kalau sudah salam, kita mau melakukan apapun ya boleh-boleh saja. Bang sudah selesai sholatnya. Maka sungguh aneh ketika ada orang, bahkan mereka ini para ustadz terkenalnya, orang dzikir setelah sholat dimasalahkan. Orang salaman setelah sholat dimasalahkan. Padahal sholat sudah selesai. Jangankan dzikir, jangankan salaman, mau kencing ke WC pun ya tidak ada kaitannya dengan sholat. Mau main HP nggak ada kaitannya dengan sholat karena sudah berakhir. Paham ya? Jangan mudah dibodohi dengan dalil-dalil yang untuk orang awam benar ya, ternyata setelah sholat dzikir nggak boleh, salaman nggak boleh. Loh, setelah sholat itu kita mau melakukan apapun ya boleh, tak ada larangan. Apalagi dzikir yang itu jelas dalilnya dimanapun, selama kita tidak berada di tempat-tempat yang dilarang berzikir kepada Allah, kita dianjurkan zikir sambil duduk, sambil ngobrol, sambil berbaring, sambil berjalan.
sambil berdiri kita diperintahkan selalu berzikir kepada Allah. Saat kita tidak gilirannya bicara, mungkin kita sedang ngobrol, isi dengan zikir di sela-sela kita ngobrol. Ini pengertian sholat secara terminologi syariat. Ada ucapan yang disebut dengan rukun qauli, ini harus diucapkan. Nanti dibahas pada rukun-rukunnya sholat. Tapi saya kasih bocoran dulu, biar nanti saatnya kita tambah paham. Yang harus diucapkan satu, takbiratul ihram. Takbir yang pertama, nggak boleh hanya gerakan tangan kita saja, tapi tidak ada kalimat suara yang keluar dari lisan kita. Kalimat itu adalah ucapan takbir, nggak boleh. Gabung jamaah terlambat, langsung angkat tangan, sedekap, tidak mengucapkan Allahu Akbar, nggak boleh. Yang wajib ucapan Allahu Akbarnya, bukan mengangkat dan sedekapnya. Mengangkat dan sedekapnya hanya sunnah. Mengucapkan Allahu Akbar itu wajib. Sebab termasuk rukun qauli yang harus diucapkan, tidak boleh dibaca dengan batin. Begitu juga Fatihah, nggak boleh diam. Diingatkan temannya, tadi kok saya lihat kamu nggak baca apa-apa. Saya sudah baca dalam hati, nggak boleh. Fatihah nggak boleh dibaca dalam hati. Takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat. Tahiyat itu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya bacaan tasyahud dan termasuk rukun qaulinya sholat, harus diucapkan. Gak boleh dibatin dalam hati. Tiba-tiba salam, gak boleh. Sholawat pada tahiyat pertama sunnah. Sholawat kepada Nabi pada tahiyat akhir wajib. Jadi takbiratul ihram harus diucapkan, Fatihah harus diucapkan. Kemudian apa tadi? Tahiyat, batas bacaan tasyahud itu sampai kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini juga harus diucapkan, gak boleh dibaca dalam hati. Yang keempat, sholawat kepada baginda Nabi. Kalimatnya minimal, Allahumma sholli ala Muhammad, minimal. Kalau kita berpamalu sunnah wal jamaah, dianggap oleh para ulama kita menyebut nama Nabi tidak diawali dengan Sayyidina, itu kurang sopan. Kita menyebut nama ayah kita saja, kalau langsung sebut namanya tidak sopan. Saya semisal jumpa dengan beliau yang umurnya lebih tua, saya langsung sebut Syahrul kemana, juga tidak sopan. Apalagi yang kita sebut ini manusia yang paling utama, manusia yang menjadi sebab Allah ciptakan bumi, langit, alam semesta ini, maka sungguh sangat tidak sopan kalau kita menyebut namanya tanpa kita awali dengan menyanjung beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina. Makanya dalam mazhab Syafi'i Sayyidina disunnahkan. Artinya andaikan tidak pakai itu ya tidak berdosa, cuma kurang sopan. Disunnahkan baik dalam sholat maupun di luar sholat dalam mazhab Syafi'i. Jadi itu yang keempat, harus diucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, minimal. Syukur dibaca sholawat yang sempurna, sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita, dan seterusnya sampai innaka hamidum. Itu sholawat yang paling utama. Tidak ada yang membandingi sholawat tersebut. Ulama sepakat bahwa sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang paling utama. Sehingga ketika ada orang yang bernazar kepada Allah, ya Rabb, jika engkau kabulkan hajatku, aku akan membaca sholawat yang paling utama 100 kali, Allah kabulkan, maka ia wajib membaca sholawat Ibrahimiyah 100 kali dan tidak boleh diganti dengan sholawat yang lain.
Karena ucapan nadarnya sholawat yang paling utama. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, salam yang pertama. Ucapan salamnya assalamualaikum, menolehnya sunnah. 5 ini wajib diucapkan. Selain 5 ini ada doa iftitah, ada surah, ada takbir mau ruku, ada membaca tasbih saat ruku, ada bangun dari ruku yang disebut iktidal, ada doa di saat iktidal, ada takbir mau sujud, tasbih sujud, dan lain-lainnya. Selain 5 perkara dalam sholat itu hukumnya hanya sebatas sunnah. Andaikan kita baca dengan hati nggak masalah. Tapi kalau 5 perkara ini, perhatikan, harus dibaca dengan lisan, harus minimal telinga kita dengar. Ukurannya kita berada di tempat yang sangat sepi, minimal telinga kita dengar saat kita membaca takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca tahiyat, membaca sholawat kepada Nabi, dan mengucapkan salam yang pertama. Paham ya? Jadi sholat itu harus ada ucapan, nggak boleh diam terpaku. Meskipun menjadi makmum dalam mazhab Syafi'i, tetap 5 perkara ini harus diucapkan. Jangan mentang-mentang menjadi makmum nggak mau baca Fatihah. Sebab Rasul dalam hadis sahih mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang ketika saat sholat tidak membaca Fatihah. Ini dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan ulama pengikut mazhabnya, bahwa membaca Fatihah baik bagi orang yang sholat sendirian, menjadi imam atau menjadi makmum, hukumnya harus, wajib, nggak boleh ditinggalkan. Kalau selain itu, doa-doa itu hukumnya hanya sunnah. Ini ta'rif atau definisi sholat secara istilahan terminologi syariat. Apa? Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir, dan takbirnya disebut takbiratul ihram. Sebab takbir dalam sholat itu banyak. Kita mau ruku, takbir. Kita mau sujud, takbir. Kita bangun dari sujud, takbir. Kita sujud kembali, naik untuk berdiri, takbir. Takbir itu disebut dengan takbir intiqal, yang mengucapkannya hanya sebatas sunnah. Tapi takbir di awal itu hukumnya wajib. Ini pengertian sholat. Kemudian kita tambahkan, sebagaimana ibadah-ibadah mahdhah yang lain, sholat ini juga ada syarat, ada rukun, ada perkara yang batalkan. Syaratnya sholat itu ada yang disebut syarat wajib, ada yang disebut syarat sah. Apa arti syarat wajib? Syarat wajib itu seseorang mulai diwajibkan sholat, itu ada syaratnya. Syarat itu apa? Syarat itu kalau definisi aslinya ma tatawaqqafu alaiha sihhatus shalah wa laisa minha. Sesuatu yang mengesahkan sholat tapi dia bukan bagian dari sholat. Itu syarat. Dia bukan bagian dari sholat, tapi ketika sesuatu itu tidak dikerjakan maka tidak sah sholatnya. Nah, syarat sholat ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib ada 3. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Abi Syuja dalam karyanya Ghoyatut Taqrib, yang nama aslinya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Syarat wajib sholat 1 Islam. Orang yang agamanya tidak Islam tidak wajib sholat. Ketika dia dapat hidayah masuk Islam, tidak wajib mengganti sholat yang ditinggalkan mulai dia balik sampai dia masuk Islam. Ini namanya kafir asli. Jadi kafir itu ada asli, memang sejak lahir dia dilahirkan di keluarga non muslim.
sampai balik, bahkan sampai dewasa, sampai usia nikah, belum dapat hidayah. Ini kafir asli. Ketika orang seperti ini masuk Islam, dapat hidayahnya Allah, dapat petunjuk Allah, masuk Islam, dia tidak wajib menggantikan kewajiban-kewajiban bagi umat Islam mulai balik. Tidak wajib. Yang kedua ada namanya kafir baru datang. Kafir arid, orang murtad. Dari kecil lahir di keluarga Islam, sampai dewasa berkumpul dengan komunitas muslim, kemudian tergoda imannya dengan iming-iming sebagian perhiasan dunia, dia keluar dari Islam. 10 tahun keluar dari Islam, dia sadar kembali ke Islam. Maka kafir yang seperti ini selama 10 tahun dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya, dia nanti ketika masuk Islam wajib menggantinya. Ini bedanya ya. Jadi kalau kafir asli memang dia lahir dari keluarga non muslim, kemudian dapat hidayah masuk Islam, ini enggak wajib. Tapi ketika kafir al-arid, kafir yang baru datang asalnya Islam, karena 1-2 hal dia keluar dari Islam, maka ketika dia masuk Islam kembali, berapa tahun dia meninggalkan kewajibannya, ya selama itu dia wajib mengqadha, mengganti kewajiban yang ditinggalkannya. Islam, orang Islam nggak wajib sholat. Tapi orang yang kafirnya baru datang, sebenarnya dia wajib sholat, makanya harus qadha. Tapi andaikan dia paksa sholat dalam kondisi dia tidak beriman, tidak sah sholatnya. Yang kedua balik. Orang yang belum balik belum wajib sholat. Anak-anak kita yang belum balik belum wajib. Andai kan gak sholat, jangan dimarahi. Kata Nabi, ajari anakmu, perintahkan anakmu umur 7 tahun sholat. Andai kan gak mau, Rasul tidak memerintahkan kita untuk mendidiknya dengan cara memukul. Tapi ketika umurnya sudah 10 tahun, kita perintah sholat, kok dia nggak mau sholat, Rasul perintahkan pukul dia. Pukul yang sifatnya mendidik, ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang sifatnya mendidik agar dia terbiasa saat nanti dia diwajibkan melakukan sholat. Kalau ada orang tua kok membiarkan anaknya tidak sholat sejak kecil sampai dia balik, bahkan dibiarkan tidak paham sholat. Naudzubillah, orang tua yang seperti ini meskipun dia langsung masuk surga tanpa hisab, sebab begitu banyaknya amalnya dan begitu tidak adanya keburukan serta maksiatnya, anak-anaknya ini akan menuntut kepada Allah. Enak saja orang tuaku masuk surga, aku masuk neraka gara-gara dia. Man taroka waladahu jahilan, orang dikasih rizki oleh Allah berupa anak, ya biarkan anaknya nggak paham agama, nggak sholat dibiarkan, maka kana kullu dzanbin amilahu alaihi, dosa-dosa anak itu akan dibebankan kepadanya. Jadi orang yang belum balik tidak wajib, tapi andaikan dia mengerjakan sah-sah saja ketika sholatnya sudah memenuhi aturannya. Anak kecil tidak wajib haji, tapi ketika orang tuanya kaya diajak haji, ya sah-sah saja, tapi belum wajib. Sehingga andaikan nanti sudah balik, sudah dewasa, dia punya rezeki sendiri, dia masih wajib haji. Paham ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, syarat wajibnya sholat adalah balik, itu artinya sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat, akalnya normal. Orang yang akalnya nggak normal nggak wajib. Makanya kalau pengen nggak kewajiban sholat, ya akalnya nggak normal, nggak wajib. Jadilah gila kalau pengen terlepas dari sebuah beban hukumnya Allah. Sebab orang gila itu tidak terkena beban hukum dan syariatnya Allah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, materi pengajian pada malam hari ini tetap kita membenahi sholat kita, karena itu materi yang wajib dipelajari. Ngaji itu nggak perlu muluk-muluk. Terkadang orang itu salah
dalam memprioritaskan belajar sesuatu yang sebenarnya nggak wajib dia tekuni, tapi yang wajib karena diremehkan tidak dia tekuni. Ini salah. Belajar ilmu itu ada yang wajib, belajar sholat wajib, nggak perlu malu. Di pesantren itu meskipun sudah pada alim ya diulang-ulang lagi dengan kitab yang lebih banyak dan lebih luas pembahasannya, karena itu yang wajib. Jadi ini tentang pengertian sholat, kemudian tentang syarat wajibnya sholat. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang syarat sahnya sholat dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi majelis kita ini dan kita bisa istiqomah hadir di majelis yang mulia ini. Amin amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ayo. Yang 5 tadi diulangi satu sekali lagi Pak Ustaz. Yang 5. Yang 5 saat Oh ya. Ya. Pertama. Jadi yang wajib diucapkan ada 5 rukun qauli, diucapkan nggak boleh dibatin. 1 takbiratul ihram, itu takbir yang pertama. Setelah usolli kita takbir itu harus diucapkan, nggak boleh dibatin. Terkadang orang salah paham, dikira yang wajib itu angkat tangan, dikira yang harus itu bersedekap. Padahal andekan tidak angkat tangan, andekan tidak bersedekap, tak masalah. Yang penting ucapan Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua, Fatihah. Harus hafal. Harus hafal. Makanya keutamaan jamaah itu, andekan bacaan Fatihah kita kurang sempurna, padahal itu rukun. Dengan keutamaan jamaah, kekurangan Fatihah kita tersempurnakan. Itu keutamaannya. Makanya ketika ada kesempatan jamaah meskipun dengan istri di rumah, dengan anak-anak, jangan sampai tidak jamaah, karena bisa jadi Fatihah kita kurang sempurna. Ngaji Fatihah saja, kalau kita dulu itu 3 bulan, guru Quran kami pertama ya abah saya, itu Fatihah nggak naik-naik, Fatihah 3 bulan. Kembali ke Lirboyo, Fatihah juga berbulan-bulan baru dinaikkan. Sebab Fatihah itu berkurang 1 tasdid saja, itu nggak sah Fatihah kita. Contoh mengucapkan iyyaka na'budu wa iya, itu ada tasdidnya, harus ditekan. Kalau kita hanya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak sah. Karena artinya juga parah. Kalau iyyaka kita tekan, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Tapi kalau kita baca iyyaka na'budu, iyyaka artinya matahari, kami menyembah matahari. Paham? Wa iyyaka nasta'in, kalau kita baca dengan tekan, sebab di situ ada tasdidnya, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau kita baca wa iyyaka nasta'in, kepada matahari kami mohon pertolongan. Bahaya nggak? Bahaya. Makanya perlu. Nah, Bang Jul itu ngaji tahsin juga lama, pasti itu diulang-ulang terus. Sudah tua-tua, kita dulu di kampung punya kelas itu sudah bapak-bapak, ya Fatihah, Fatihah. Dan ciri khas ngaji Quran yang benar itu Fatihah, dimulai dari takbir Allahu Akbar sebelum menyampaikan materi ya. Makanya kalau bisa dipraktekkan nggak apa-apa, sambil membetulkan rukun qauli sholat kita. Allahu Akbar, Fatihah, kemudian yang ketiga tahiyat. At-tahiyat itu pun nggak boleh kita membaca tahiyatnya terkurangi 1 tasdid. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalau di kampung itu rata-rata pengajian sebelum menyampaikan materi 5 rukun qauli sholat itu dibaca bareng-bareng.
Guru mengucapkan, jamaah menirukan, sekiranya guru mendengarkan ada yang perlu dibenahi, itu kurang benar, kurang tekan, mengucapkan shotnya harus mencucu, mengucapkan sinnya harus meringis, itu dibenarkan. Diulang-ulang itu. Kemudian yang keempat, sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad minimal. Kalau hafal sholawat Ibrahimiyah itu bagus dan sempurna. Ada sholawat kepada Nabi, ada sholawat kepada keluarga Nabi. Sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu kepada Nabi. Kalau kepada keluarga Nabi, wa ala ali sayyidina Muhammad. Andaikan orang sholat mungkin buru-buru ditunggu temannya yang mau melanjutkan perjalanan, setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham? Sholawat kepada Nabi itu yang rukun. Sholawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat yang terakhir hanya sunnah. Jadi andaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Tarawih kalau di kampung itu cepat Pak Haji, nggak tahu kalau di Medan cepat apa tidak. Jadi kalau di kampung di pesantren ya 23 rakaat setengah jam itu maksimal. Biasanya ketika baca tahiyat ya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terkadang ditambah wa ala li sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi. Sudah sah. Sudah sah, sudah melakukan kesunahan. Ya. Karena di pondok itu kegiatannya kalau Ramadan setelah tarawih nanti ngaji. Kalau dibuat seperti di Batam setengah 10 baru selesai tarawih, ya repot. Ya repot. Begitu Pak Haji. Jadi yang berapa? Tahiyat keempat. Yang kelima salam. Harus diucapkan, nggak boleh dibatin. Assalamualaikum warahmatullahi, harus diucapkan, nggak boleh dibatin. Kemudian dia gerakkan kepala, menolehkan kepala ini hanya sunnah. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi itu yang wajib diucapkan, nggak boleh dibaca dengan hati. Selain itu boleh baca iftitah kabirau dengan hati boleh. Baca surah dengan hati boleh setelah Fatihah. Bahkan nggak baca pun nggak apa-apa. Karena hanya sunnah. Tapi jangan dipahami sunnah itu perkara yang dilakukan berpahala, yang ditinggalkan tidak berdosa. Jangan hanya dipahami seperti itu sunnah. Sunnah itu kalau tidak dilakukan rugi. Nah gitu. Kalau tidak dilakukan rugi. Meskipun andaikan tidak dilakukan ya nggak bermasalah, sholat kita tetap sah. Kita nggak berdosa tapi rugi. Ini 5 perkara yang menjadi rukun kaulinya. Sholat harus diucapkan meskipun dia menjadi makmum, imam atau sholat sendirian, ini harus diucapkan. Demikian. Allah. Cukup Pak Haji? Ya. Yang lain? Ya Bang. 4 perkara yang setelah tahiyatul akhir ingatnya cuma Masih Dajjal aja. Nah, lupa, Pak. Kalau redaksi Arabnya begini, panjang itu doanya. Insya Allah kalau saya imam selalu saya baca. Panjang doanya begini. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Mendengarkan saja sudah pusing ya. Makanya yang penting minta perlindungan dari 4 perkara. Bahasa apapun silahkan. Sebab Rasul perintahkan sebelum salam, setelah tahiyat, mintalah perlindungan dari 4 perkara. Apa 4 perkara itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, lindungi kami dari siksa kubur. Wa min adzabin nar, dari siksa neraka.
Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Baru wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah dajjal. Bahasa apapun silahkan. Kalau bisa bahasa hadis ya itu tadi. Tapi tidak harus, kita boleh memohon kepada Allah dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab Hanafi nggak boleh. Mazhab Syafi'i itu toleransinya besar, berdoa kepada Allah dalam sholat, terkhusus doa yang dianjurkan oleh Rasulullah meskipun tidak menggunakan bahasa Arab. Ya Allah, lindungi kami dari siksa kubur, siksa neraka, fitnah kematian dan kehidupan, fitnah Masihid Dajjal. Hafal kan? Nah itu aja. Ya Allah. Siksa kubur, siksa neraka, fitnah kehidupan dan kematian, fitnah Dajjal. Yang lain? Bang Edi? Hah? Ya, silakan. Jangan masalah sepeda ya. Minta diulangi lagi itu gimana yang berjubah, yang apa? Wajah Ustaz tapi khusus kalau seperti itu minta ulangi seperti itu Ustaz. Lebih jelas lagi. Jadi yang Allah pandang itu bukan penampilan kita, ya. Lebih baik penampilan preman tapi hatinya ulama daripada penampilannya ulama hatinya serigala. Hatinya preman. Innallaha la yanduru ila suwarikum. Banyak itu redaksi hadisnya. Ila basyarikum. Allah sungguh tidak melihat penampilan dohir kalian, tidak melihat warna kulit kalian, tapi yang Allah lihat hati kalian. Bagaimana hati kalian? Kalau Ya. Wajahnya security, hatinya hati Hello Kitty yang bagaimana itu? Ya, jadi terus jangan dipahami hadis ini berarti kita penampilannya preman nggak apa-apa. Ya jangan, penampilan saat sholat pakai hal-hal yang disunnahkan, diantaranya pakai gamis karena Rasul memang pakai gamis meskipun itu tradisi orang Arab. Kemudian minimal pakai baju yang sopan, pakai baju Melayu seperti Bang Edi ya itu. Ya. Tapi bukan berarti andaikan pakai kaos dilarang, enggak. Yang penting menutup aurat, ya. Yang penting menutup aurat dan juga secara tradisi itu layak dipakai untuk sholat. Jangan sudah ketat kemudian gambar calon DPR atau calon wali kota sehingga membuat yang di belakangnya itu enggak khusus sholatnya, mandang punggungnya. Nah itu makruh memakai baju yang seperti itu. Kalau dalam kajian fikih, jangankan yang ada gambar orangnya, memakai kaos atau baju yang terlalu warna-warni sehingga menyebabkan kekhusyuan orang di sekitarnya itu hilang. Pengen lihat bunga-bunga yang ada di bajunya, pengen lihat baris-baris, apalagi di situ ada gambar hewan, berbagai macam hewan, itu makruh sebab mengganggu kekhusyuan yang lain. Ya. Ini baju batik agak repot juga ya. Iya, baju batik agak repot juga. Kira-kira mengganggu enggak? Motifnya banyak. Salah lagi nih ya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi Allah mandang, karena kita itu jangan tertipu dengan penampilan ya. Jangan tertipu dengan penampilan. Yang terbaik ya penampilannya baik, hatinya juga baik. Tapi kalau ada hatinya buruk, penampilannya baik, dengan hatinya baik, penampilannya preman, ya andaikan dua ini pilihannya, ya pilih yang penampilan preman, hatinya baik. Semangat kali ini. Cukup ya? Ada lagi?
Cukup. Ya, sekiranya cukup kita tutup dengan doa Al-Fatihah.